memakan harta dan hak orang lain. Yang kedua, kezaliman yang berupa penganiayaan seperti membunuh, memukul, melukai anggota tubuh dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang merusak martabat sesama seperti menghina, mencaci, mencela, menuduh tanpa bukti, membuli, nyinyir dan lain sebagainya. Larangan ketiga bentuk kezaliman itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil atau dengan cara tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Begitu pula Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakumul khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Adapun balasan dari orang zalim yang merampas hak orang lain sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, yang pertama, amal kebaikannya akan diserahkan kepada orang yang dizalimi. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang dizalimi termasuk orang yang muflis. Orang yang menzalimi termasuk orang yang muflis, alias bangkrut di akhirat. Maksud bangkrut di sini adalah amal-amal kebaikannya akan habis karena diserahkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah, yang artinya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal puasa, amal salat dan amal zakatnya, namun ia datang setelah mencaci kehormatan si ini, menuduh si itu, dan memakan harta si dia. Maka dia pun didudukkan, lalu si ini dibalas dari kebaikan-kebaikannya, si itu dibalas dari kebaikan-kebaikannya. Setelah habis kebaikan-kebaikannya sebelum melunasi kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka lalu ditimpakan kepadanya. Akhirnya dengan itu ia dihempaskan ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, diberi balasan yang serupa dengan bentuk kezalimannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, ketika ada yang mengambil sejengkal tanah di bumi ini, maka di akhirat ia akan diberi balasan menggali sejengkal tanah sampai 7 lapis bumi. Lalu tanah itu akan dikalungkan di lehernya hingga hari kiamat sampai diputuskan perkalanya di antara sesama manusia. Demikian seperti disatakan oleh Nabi SAW, yang artinya manusia yang mengambil sejengkal tanah orang lain tanpa hak, maka di hari kiamat kelak Allah akan menuntutnya untuk menggali sejengkal tanah itu sampai ujung 7 lapis bumi hingga diputuskan perkaranya di antara sesama manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jemaah sekalian yang Allah muliakan. Yang ketiga, diancam dengan doa yang buruk oleh orang yang dizalimi itu. Ingatlah, orang yang dizalimi termasuk salah satu di antara 3 golongan yang mustajab doanya. Meskipun orang itu termasuk orang yang jahat, bahkan non-muslim sekalipun, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah, wattaqi da'watal mazlumi fa inna da'watal mazlumi mustajab.